Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jemaah rahimakumullah, ada satu pertanyaan nih. Apakah kalau orang tua yang sudah meninggal dulunya belum membayar zakat fitrah, maka anaknya, ahli warisnya harus membayarkannya? Jemaah rahimakumullah, kalau kembali kepada hadis, karena zakat fitrah itu ada batasan membayar. Dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, Faradha telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Zakat fitri, kita mengenal zakat fitrah. Jadi kalau di dalam Al-Quran perintah zakat itu adalah zakat mal. Tapi kalau perintahnya zakat fitrah, nah itu hadis. Jadi kalau dalam Al-Quran, nah zakat, tunaikan zakat itu kaitannya zakat mal. Nah, sedangkan zakat fitrah, nah itu adanya dalam hadis. Tuhratan lisa'im minal lahwi wal faras, yang diantara tujuannya, fadilahnya, fungsinya untuk membersihkan bagi orang yang puasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, perbuatan yang tidak baik. Batuk matan lil masakin, nah ini, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, kalau zakat fitrah keputusannya itu hanya untuk fakir miskin. Yang 8 asnaf itu adalah zakat mal. Nah, maka sekali lagi kalau zakat fitrah itu memang khusus untuk fakir miskin, karena zakat fitrah itu sedikit. Orang sangat kaya dengan orang yang agak kaya sama, cuma 2,5%, karena ukurannya jiwa. Ukurannya orang, satu orang. Sedangkan kalau zakat mal itu ukurannya harta. Semakin banyak hartanya, maka semakin banyak zakatnya. Nah, maka untuk zakat fitrah itu memang betul-betul disebutkan dalam hadis ini, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Man ataha qabla shalah, barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maksudnya sholat id, bahya zakatun makbulatun, maka itu zakat yang diterima. Waman adzaha ba'da sholat, dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat id, bahya shadaqatun minas shadaqat, nah itu adalah sedekah biasa saja, bukan lagi zakat, nah tapi itu sedekah. Maka kalau zakat fitrah, kalau sudah berlalu ya pada dasarnya sudah berlalu. Nah, kalau toh kita membayarkan, nah itu juga hitungannya sebagai sedekah biasa. Nah, kalau niatnya ya untuk berbakti kepada orang tua, ya monggo saja, boleh saja, karena itu termasuk yang bisa diterima, dalam arti amalan yang bisa bermanfaat bagi jenazah orang yang sudah meninggal. Sedekah atas nama orang yang wafat, nah itu termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah. Amal perbuatan yang bermanfaat bagi mayit, nah diantaranya bersedekah. Nah kalau puasa nih, mohon maaf sekaligus nih, kalau puasa Ramadan, nah kalau ahli warisnya tahu, memang wajib menggantikannya nih. Man mata wa alaihi syamun. Nah di sini hadisnya, barang siapa yang meninggal padahal dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, nah, maka walinya
menggantikannya, kerabatnya, anaknya atau cucunya, siapapun lah yang menjadi kerabat dekat. Yang paling utama tentunya ya anak, karena yang hubungannya paling dekat. Jadi riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau puasa memang sudah ada nasnya secara khusus, tetapi kalau zakat tidak ada. Ya, kalau zakat ya hitungannya sudah bukan zakat tetapi sedekah. Nah, di sini ada hadisnya. Nah, termasuk ini yang sering dijadikan dalil ini. Inna atyaba ma kalar rajulu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seseorang min kasbihi itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Yang paling baik yang kita makan itu ya hasil usaha kita sendiri. Nah, wa inna waladahu min kasbihi. Dan sesungguhnya anak itu adalah hasil jerih payah dari orang tua. Maksudnya kalau anak itu saleh, dia beramal saleh, maka orang tua pun mendapatkan pahala. Nah, di sini ini ceritanya, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ceritanya dari Aisyah, tidak disebutkan, cuma sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha. Ibuku telah meninggal mendadak tanpa berwasiat sebelumnya. Wa dzunnuha, dan aku menyangka la takallamat tasaddaqat. Andaikan dia sempat berbicara sebelum meninggal, tasaddaqat, sungguh dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun, apakah bagi ibuku mendapatkan pahala? In tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah untuknya. Qala na'am, maka Nabi pun menjawab iya. Nah, itu ini yang sering dijadikan dasar. Jadi kalau bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal itu diterima. Nah, dasarnya ini, ibuku sudah meninggal, beliau tidak sempat bersedekah karena mendadak. Andaikan dia sempat berbicara, sungguh dia akan bersedekah, berwasiat. Maka apakah ibuku mendapat pahala jika aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi menjawab iya. Nah, dalam riwayat yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ibu dari Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalau dari Aisyah tadi tidak disebutkan siapa sahabat tadi. Nah, kalau yang dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya yang meninggal adalah ibu dari Sa'ad bin Ubadah. Ini salah seorang tentara Islam yang terkenal. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, bahwasanya ibuku telah meninggal. Wa ana ghaibun anha. Dan waktu itu aku tidak ada. Ghaib, tidak mendapati. Mungkin pas sedang pergi, ibunya wafat. Ayan fa'uha syai'un intasattaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat sesuatu jika aku bersedekah atas namanya atau untuknya? Qala na'am. Nah, maka Rasulullah pun menjawab iya. Qala. Maka Sa'ad bin Ubadah kemudian berkata, fa inni ushiduka. Nah, maka dengan ini aku bersaksi, engkau akan aku persaksikan di hadapan engkau, anna haidil mihrafa shadaqatun alaiha, bahwa buah dari hasil kebun yang dikelilingi tembak itu akan aku sedekahkan atas namanya. Nah, jadi ada kebun yang dikelilingi pagar, aku bersaksi di hadapanmu bahwasanya buah hasil kebun ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Nah, begitu. Jadi ya sebagai pengganti apa tadi, zakat fitrah, karena kalau zakat fitrah memang
ada batasan waktu membayarkan, nah, maka gantinya itu sebagai sedekah begitu. Boleh prinsipnya begitu. Begitu saya kira. Nanti mungkin untuk zakat fitrah akan kita bahas ya, untuk lebih detailnya. Kemudian berikutnya yang sering menjadi pertanyaan, dari beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan siapa yang berhak disalatkan ya, karena ada kadang dulu waktu saya masih di Wirabrajan itu kebetulan ada tetangga yang hanya selisih satu rumah itu meninggal karena oplosan. Apakah orang yang mati karena seperti itu disalatkan atau apakah orang yang tidak pernah salat tapi dia Islam apakah juga harus disalatkan? Nah itu sering menjadi pertanyaan. Nah, maka jamaah rahimakumullah prinsipnya pada dasarnya seseorang yang secara zahir dia menyatakan keislamannya, oh KTP-nya Islam, meskipun dia tidak pernah sholat, maka secara hukum dia berhak disolatkan, karena bagaimanapun ya Islam. Tetapi bagi masing-masing orang itu pilihan, tapi secara hukum dia tetap disolatkan. Tapi bagi masing-masing orang itu pilihan. Kalau sudah ada menyolatkan, kita mau tidak menyolatkan silahkan. Tetapi sebagai pribadi seorang muslim tadi yang meninggal tadi tetap dilakukan hukum-hukum Islam ketika dia secara zahir Islam. Nah, di sini maka kesimpulannya pendapat jumhur. Seorang yang menampakkan keislaman maka berlaku padanya hukum-hukum Islam yang zahir, yang nampak. Seperti pernikahan. Ya, dia tetap berhak dinikahkan secara Islam. Warisan, dia tetap mendapatkan warisan karena memang secara zahir de facto-nya, faktanya juga secara hukum dia Islam, maka dia berhak mendapatkan warisan. Maka ketika meninggal pun dia berhak untuk dimandikan, disalatkan, dikafani, disalatkan, dikuburkan di pemakaman muslim. Prinsipnya dirawat sebagaimana perawatan seorang muslim. Nah, maka tadi bagi masing-masing orang kalau sudah ada yang menyalatkan itu pilihan, boleh mensalatkan, boleh tidak. Bagi yang mengetahui kemunafikannya, jika dia seorang munafik atau dia seorang zindik, ateis, maka dia boleh tidak mensalatkan. Nah, nanti ada cerita dari beberapa sahabat. Nah, kalau yang munafiknya jelas, dia betul-betul munafik, karena munafik itu kan urusan hati. Itu memang tidak boleh mensalatkan. Jadi kalau orang itu jelas-jelas munafik, dia tidak boleh mensalatkan. Dasarnya surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah. Wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka orang munafik. Dan janganlah pula kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka pada dasarnya kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ini ayat asbabun nuzulnya. Nah, ini ceritanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang meninggal, kemudian Rasulullah mau mensalatkan, tapi Umar protes, wahai Rasul, bukankah dia seorang munafik? Nah, kemudian Rasulullah masih berniat untuk mensalatkan. Nah, kemudian akhirnya turun ayat ini tadi, ya, Taubah. Bentar, saya ingat saya ada hadisnya di sini. Nah, di sini. Ini asbabun nuzulnya dari ayat tadi. Oh, di sini sudah ayatnya juga saya kutip.
Dari Nafi, dari Ibnu Umar dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anak laki-lakinya yaitu Abdullah bin Abdullah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya memohon kepada beliau agar sudi memberikan baju beliau kepada Abdullah untuk kain kafan ayahnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu bapaknya Abdullah bin Ubay tadi. Lalu Rasulullah memberikan bajunya kepada Abdullah. Setelah itu Abdullah pun memohon kepada Rasulullah agar beliau berkenan mensolati jenazah ayahnya. Kemudian Rasulullah pun bersiap-siap untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay. Hingga akhirnya Umar berdiri dan menarik baju Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolati jenazah Abdullah sedangkan Allah telah melarang untuk mensolatinya? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepadaku. Lalu beliau membacakan ayat yang berbunyi, kamu memohonkan ampun bagi orang munafik ataupun tidak memohonkan ampun bagi mereka, maka hal itu sama saja. Sekalipun kamu memohonkan ampun mereka 70 kali, maka Allah tetap tidak mengampuninya. Oleh karena itu aku akan menambah istighfar lebih dari 70 kali untuknya. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah munafik. Tetapi rupanya Rasulullah tetap akan mensalatkan hingga akhirnya Allah menurunkan ayat At-Taubah 84 tadi. Wala takum fihi abada tadi. Janganlah kamu sekali-kali mensalati jenazah di antara orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau kita tahu ya tidak usah mensalatkan, tapi bagi yang tidak tahu ya mensalatkan. Karena munafik itu kan urusan hati, ya kita tidak tahu yang sebenarnya. Adapun yang menampakkan kefasikan bersama dengan adanya iman pada dirinya seperti pelaku dosa besar, seperti yang mati karena oplosan tadi, maka sebagian muslimin tetap diharuskan mensolati fardu kifayahnya biar kena, karena bagaimanapun secara hukum dia Islam. Tapi bila seorang tidak mensolatinya dalam rangka memperingatkan orang-orang yang semacamnya dari perbuatan itu, sebagaimana Rasulullah tidak mau mensolati orang yang bunuh diri atau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, serta yang mati meninggalkan hutang dan tidak memiliki untuk membayarnya, sebagaimana dahulu banyak dari kalangan salaf untuk mensolati ahli bid'ah. Nah, para ulama salaf juga tidak mau mensolati orang yang ahli bid'ah, maka pengamalan yang seperti itu bagus, boleh. Di sebagian orang tidak mensolati karena dia banyak berbuat dosa, silahkan. Tetapi secara hukum fardu kifayahnya, dia tetap disolati. Nah begitu. Tapi kalau kalangan tertentu tidak mensolati, boleh. Maka Imam Ahmad seorang imam tidak usah mensolati. Nah begitu. Tidak usah saya baca semua karena panjang ini. Nah, di sini Imam Ahmad waqala Ahmad la yusallil imam ala qatilin nafsi wa yusalli alaihi ghairul imam. Seorang imam penguasa, kalau kita mungkin tokoh masyarakat, tidak usah mensolati orang yang mati bunuh diri, termasuk yang mati karena maksiat lah, mati yang karena tidak baik atau memang orang tadi tidak pernah sholat. Sedangkan yang lain selain imam tetap mensolatinya. Oh kita tahu orang tadi memang tidak bagus, nah kita tidak mensolati boleh. Ya. Sebagaimana Umar Ibnu Mas'ud waktu itu tidak mensolati seseorang yang mati karena dia seorang munafik. Nah, di sini ceritanya.
belum ada terjemahnya ada di bawah. Saya baca dulu aja terjemahnya agak di bawah ini. Dari Zubaid bin Wahab qala. Mata rajulun minal munafikin. Ada seorang munafik yang meninggal. Falam yusalli alaihi Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah tidak mensalati. Begitu tahu Hudzaifah tidak mensalati, Umar tanya, faqala lahu Umar, aminal qaum, apakah dia termasuk kaum munafik maksudnya? Qala na'am, iya. Hudzaifah mengatakan iya. Maka akhirnya Umar juga tidak mensalatkan. Nah, Hudzaifah tahu dia seorang munafik. Nah, karena orang ini tadi ceritanya dalam riwayat yang lain dijelaskan dia adalah termasuk orang yang menghindar dari peperangan Tabuk waktu itu. Jadi ketika perang Tabuk, padahal waktu itu dalam kondisi paceklik memang berat. Ada salah seorang yang ada beberapa orang yang dia tidak mau ikut perang. Nah, Rasulullah mengatakan dia adalah memang orang-orang munafik. Tidak semua orang tahu, tapi hanya sebagian sahabat yang tahu, yang diberitahu Nabi. Nah, dia adalah termasuk kaum dari munafikin. Nah, begitu orang tadi meninggal, nah Hudzaifah tidak mau mensalatkan. Nah, begitu Umar tahu Hudzaifah tidak mensalatkan, nah, maka Umar bertanya, apakah dia termasuk munafik? Iya. Nah, kemudian Umar pun tidak mau mensalati. Nah, terjemahnya saya ingat saya ada di sini. Oh, enggak ketemu. Panjang ceritanya, artinya agak panjang nih ceritanya. Tapi prinsipnya begitu ya. Jadi kalau kita mungkin tahu orang itu perbuatannya memang secara Islam kurang bagus, maka sekali lagi secara pribadi kita boleh tidak mensalatkan, tapi tidak boleh ngajak-ngajak. Bagi yang mau mensalatkan silahkan, bagi yang tidak mensalatkan juga menjadi haknya. Dulu ketika tetangga di Wirobrajan itu, karena saya kira juga tidak sholat, ternyata ketika saya khutbah, karena dikenal memang suka mabuk-mabuk, tapi suatu saat ketika saya kebetulan khutbah, ternyata si anak ini tadi kelihatan di belakang, ternyata ikut Jumatan. Saya kira tidak pernah sholat sama sekali. Nah, maka ketika dia meninggal, karena waktu itu bahkan sempat pak kaumnya yang di kampungnya itu tidak mau mengurus jenazahnya. Nah, kemudian minta tolong dari kampung yang lain yang akhirnya mau merawat jenazahnya. Waktu itu saya mensolatkan karena kasihan saja, karena saya lihat yang takziah itu ya karena teman-temannya pemabuk, tidak ada satupun yang bisa mensolatkan. Nah, saya ya kasihan aja lah. Kemudian saya termasuk ikut yang mensolatkan waktu itu. Karena saya lihat ketika takziah itu karena cuma tetangga dekat gitu kan. Jadi kalau yang takziah itu ya rata-rata para teman-temannya yang mabuk itu ya begitu datang ya hanya duduk-duduk saja, tidak ada yang mensolatkan. Nah, karena sebagai tetangga, tetangga bagaimanapun berbuat baik. Nah, waktu itu saya juga ikut mensolatkan. Nah, begitu. Jadi prinsipnya tetap dirawat secara muslim, tetapi bagi masing-masing orang menjadi pilihan, mau mensalatkan silakan, tidak mensalatkan pun tidak mengapa. Sebagai pelajaran bagi yang lain, nah kalau mau disalatkan ya jadi orang baik. Nah, begitu. Ya, termasuk Rasulullah yang tidak mau mensalatkan. Nah, kemarin ceritanya orang yang mati karena bunuh diri, kan. Rasulullah tidak mau mensalatkan, tetapi para sahabat disuruh mensalatkan. Demikian juga yang meninggal karena punya hutang dan dia tidak punya uang untuk melunasi hutangnya. Nah, Rasulullah pun juga tidak mau mensalatkan, tetapi menyuruh sahabat yang lain untuk mensalatinya. Nah, di sini hadisnya yang mati bunuh diri tadi sudah. Nah, di sini orang yang punya hutang kemarin sedikit sudah saya baca. Nah, kita ulang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kita baca saja terjemahnya. Kami pernah duduk bermajelis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian dihadirkan satu jenazah, kemudian orang-orang berkata, salatilah jenazah ini. Beliau Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab tidak. Kemudian beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak juga, tidak punya warisan. Akhirnya beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian di lain waktu didatangkan lagi jenazah lain. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, pertanyaannya sama. Apakah dia punya hutang? Nah, ketika Nabi disuruh mensolatkan, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab iya. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Punya warisan untuk membayar hutang? Iya, 3 dinar. Akhirnya beliau mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga kepada beliau. Lalu orang berkata, wahai Rasulullah, solatilah jenazah ini. Beliau bertanya, apakah orang ini meninggalkan sesuatu? Tidak. Apakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, iya, ada 3 dinar. Dia punya hutang, tapi dia tidak punya peninggalan sama sekali yang tidak bisa untuk membayar hutang. Maka beliau bersabda, sholatilah saudaramu ini. Jadi Rasulullah tidak mau mensolatkan, tetapi menyuruh para sahabat untuk mensolati. Nah, begitu Rasulullah tidak mau mensolati, menyuruh sahabat yang mensolati, maka Abu Qatadah, salah seorang sahabat, berkata, wahai Rasulullah, solatilah, nanti hutangnya yang membayarnya aku yang menjamin hutangnya, aku yang menanggung hutangnya. Maka barulah beliau mensolati jenazah itu. Karena hutang, Rasulullah tidak mau mensolati. Nah, maka baru ketika ada orang lain yang membantu membayarkan hutangnya, barulah Rasulullah mau mensolati jenazah tersebut. Nah, termasuk orang yang berkhianat. Jadi prinsipnya yang pernah berbuat tidak baik yang kita tahu, nah, itu juga pilihan untuk tidak mensolatkan. Jadi Rasulullah waktu itu juga pernah ketika ada seorang yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi, karena seharusnya dikumpulkan dulu baru dibagi bersama. Nah, orang ini tadi mengambil dulu, jadi harta rampasan perang yang ia peroleh. Nah, dia ambil dulu sebagian, nah, baru diserahkan. Nah, Rasulullah begitu saja tidak mau mensolati. Dari Abu Amrah, dari Zaid bin Khalid, bahwa seorang sahabat meninggal pada saat perang Khaybar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, sholatkan sahabat kalian. Rasulullah tidak mau mensolatkan. Kemudian raman wajah orang-orang berubah karena hal itu. Lalu beliau berkata, sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat khianat di jalan Allah. Nah, ini, sahabat kalian telah berbuat khianat. Kemudian kami memeriksa barangnya dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai 2 dirham. Jadi sangat kecil, sangat murah lah, 2 dirham. Di dirham itu kan perak ya. Kalau dinar mungkin masih mahal, karena emas. Kalau dirham, 2 dirham itu ya kecil lah. Nah, maka orang yang berkhianat seperti ini, Rasulullah pun ternyata tidak mau mensolatkan. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, selama seorang itu secara zahir dia muslim, maka tetap dirawat sesuai dengan jenazah seorang muslim. Namun bagi masing-masing orang, nah, itu pilihan. Mau mensolatkan silahkan, tidak mensolatkan juga tidak mengapa, karena mungkin tahu nah, ketika di dunia memang tidak pernah berbuat baik, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat jahat, nah dia tidak mensolatkan, nah itu pilihan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.